Wow, banyak sekali dari kamu yang nge-request aku untuk ngebahas tentang kasus ini. So here it is. Hi guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau ngebahas tentang kasus seorang remaja yang membunuh seorang balita di Sawah Besar, Jakarta, Indonesia. Nah, banyak sekali dari kamu yang nge-request aku untuk ngebahas tentang kasus ini, jadi aku bakal langsung ngebahas aja. Untuk disclaimer, aku nggak bakal taruh foto atau video tentang korban ataupun pelaku karena aku respect privasi mereka dan kalian juga harus respect privasi mereka. Terutama untuk keluarga korbannya, kasihan banget sih. Ini adalah sesuatu hal yang harusnya tidak terjadi. Dan aku ingin membuat video ini lebih ke bagaimana cara kita mendidik dan mengawasi anak sebagai orang dewasa maupun orang tua, dan apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini. Jadi kalau misalnya kamu tertarik untuk tahu, sekarang aku bakal ngebahas sedikit tentang kronologinya, apa saja informasi yang kita ketahui tentang pelaku maupun korban ataupun keluarga korban. Dan by the end of the video kita bakal kira-kira spekulasi. Ini hanyalah spekulasi saja ya, karena kan pelaku masih di polisi, masih dicek mentalnya. Kita nggak bisa secara fakta bilang kalau inilah yang terjadi kepada dia, apa motifnya, nggak bisa. Tapi kita bisa spekulasi, dan di akhir video semoga kamu bisa belajar banyak tentang pentingnya memberikan perhatian kepada anak. Seorang siswi SMP yang bernama NF berumur 15 tahun membunuh seorang balita tetangganya, seorang perempuan dengan inisial APA. Balita ini baru saja berusia 6 tahun dan menurut pengakuan ayah korban, dia bilang kalau sehari-harinya si APA ini memang sering banget bermain di rumah NF, tapi dia nggak bermain dengan NF, dia bermain dengan adik tiri NF. Jadi setahu aku, NF ini memiliki ibu tiri yang menjual makanan. Jadi bukan dia yang menjual, tapi neneknya yang menjual. Tapi karena neneknya pada saat itu masih pulang kampung, ibunya yang menjual. Dan pada saat hal ini terjadi, ibunya sedang pergi ke pasar. NF ini disebut sebagai orang yang introvert, yang nggak bergaul di lingkungan rumahnya. Tapi aku mau kasih tahu satu hal, bukan berarti semua introvert itu berbahaya ya. Ini hanyalah satu kasus aja dari semuanya, dan kita nggak tahu, mungkin aja dia punya banyak teman di sekolahnya. Tapi yang jelas begitu dia pulang dari sekolah sampai rumah, dia tuh kebanyakan stay di rumah dan mungkin nonton materi Inggris, karena setahu aku Inggrisnya itu lumayan bagus, dan dia juga suka menggambar. Sebenarnya si NF ini sangat artistik, dia bisa menggambar Slenderman dengan baik, dan dia juga suka menggambar anime gitu. Jadi menurut aku dia adalah seseorang yang artistik. Dan pada tanggal 5 Maret jam 4 sore, pada saat APA bermain di rumah NF, si NF ini tiba-tiba memiliki gejolak untuk melukai si APA. Dia bilang sih, sebenarnya saya sudah pernah ingin melakukan hasrat ini, tapi karena saya tahan tidak terjadi gitu. Tapi kali ini di tanggal 5 Maret ini saya memiliki gejolak dan hasrat yang sangat menggebu-gebu gitu ya. Akhirnya dia pun mencelakai si APA. Apa yang terjadi adalah dia menyuruh APA mengambil barang di dalam bak mandi kamar mandinya, dan pada saat itu dia langsung menenggelamkan APA. Kasian banget sih, anak baru umur 6 tahun dibunuh dengan cara yang mengenaskan. Dan setelah APA meninggal, si NF mengangkat tubuhnya dari bak mandi, melihat kalau hidungnya itu berdarah, dan memasukkan tisu ke dalam hidungnya dan membawa tubuh anak ini disimpan di lemari kamarnya. Kenapa? Karena sebenarnya dia ingin membuang tubuh tersebut, tapi karena sudah sore, dia pun memutuskan untuk membuangnya besok. Tapi bukannya dibuang besok, karena keesokan harinya pada saat dia hendak pergi ke sekolah, dia mengganti baju menjadi baju biasa, dan dia pergi ke kantor polisi di Jakarta Pusat. Dia melaporkan kalau dia baru saja membunuh seorang balita, saya menyimpan tubuhnya di lemari. Pada saat polisi pergi ke sana, benar saja ada tubuh si APA ini. Mungkin dari kita yang melihat cerita ini rasa kalau oh my god, ini tuh random banget. Kenapa ibunya sama sekali nggak tahu apa, sama sekali nggak
punya firasat kalau dia itu adalah seseorang yang cukup violent gitu ya. Tapi ternyata NF sudah bilang ke polisi kalau dia itu memang sering mencelakai kodok, kucing, binatang lain. Jadi dia itu suka melempar kucingnya dari lantai 2 ketika dia marah. Dia terinspirasi oleh film horor. Menurut laporan polisi sih dia suka nonton film Chucky. Tapi setelah aku lihat gambarnya, tampaknya dia juga suka cerita tentang Slenderman, di mana Slenderman itu menyuruh anak kecil untuk membunuh atau mencelakai teman mereka atau siapapun agar mereka bisa dapat award gitu ya, dapat penghargaan untuk tinggal di rumah besar bersama dengan Slenderman. Tapi pastinya kita nggak bisa bilang kalau dia membunuh karena Slenderman sih, cuman mirip aja dan ada bukti kalau dia itu tahu tentang Slenderman dan mungkin saja suka karena dia menggambar Slenderman dengan sangat baik. Oke, sekarang aku mau ngomongin tentang apa yang bisa kita pelajari dari ini semua. Pertama, kita harus selalu mengawasi dan memberikan perhatian ekstra kepada anak-anak kita. Menurut aku ya, setelah aku melihat semua kasus kejadian ini, lebih baik kamu kasih perhatian ekstra sampai anak kamu dewasa jadi manja, sedangkan kamu tahu apa yang mereka pikirkan, pergaulan mereka, dan pikiran mereka gitu loh, secara keseluruhan, karena kamu bisa menjadi teman mereka, kamu bisa tahu apa yang mereka pikirkan setiap saat, dan kira-kira kamu bisa tahu kalau, oke, kalau misalnya pun anak-anak kamu amit-amit memiliki penyakit mental gitu ya, sedangkan kamu tahu dan kamu bisa bawa dia ke dokter, kasih dia minum obat, awasin dia, make sure dia selalu minum obat. Jadi anak-anak ini juga bakal tumbuh dewasa sebagai orang-orang yang bisa function secara normal, nggak harus mencelakai binatang atau manusia agar hasrat mereka ngerasa puas gitu. Karena si NF ini bilang kalau saya nggak ngerasa bersalah, saya merasa puas setelah melakukannya. Jadi ini adalah penyakit mental sih menurut aku. Dan setelah aku research lagi, kayaknya ada satu teori, kayaknya ada satu mental disorder yang bisa menjelaskan kenapa NF melakukan hal-hal yang mengerikan tersebut. Dan disorder ini dinamakan conduct disorder. Aku bakal bacain gejalanya dari website dosen psikologi. Aku juga bakal cantumin semua gejalanya di screen biar kamu bisa baca juga. Jadi pertama, perilaku yang sering mengancam. Aku nggak tahu apakah si NF ini sering mengancam temannya. Tapi yang kedua, perilaku yang sering berbohong. Kita juga nggak tahu. Ketiga, dia sering bolos dari sekolah, memiliki perilaku yang kejam dan juga sering menyakiti orang lain yang ada di sekitarnya, bahkan juga orang tersebut melakukan perilaku kejam pada hewan. Ini adalah satu hal yang kita lihat dari NF. Kelima, sering melakukan intimidasi teman dan juga orang lain. Buat kamu yang mungkin aja teman atau pernah kenal dengan NF, mungkin kamu bisa komen di bawah untuk verifikasi. Keenam, sering kali keluar rumah atau nongkrong dan juga tanpa tujuan yang jelas. Ketujuh, orang tersebut seringkali memanfaatkan orang lain dengan memiliki tujuan agar bisa mendapatkan keuntungan. 8, seringkali kabur dari rumah. 9, seringkali melakukan perkelahian dengan orang lain. 10, mudah frustasi. 11, memiliki kepercayaan diri yang rendah. 12, tidak mau untuk mengikuti peraturan dan menolaknya. 13, selalu menyalahkan orang lain pada kejadian buruk yang menimpanya. 14, berkata-kata kasar. 15, memiliki rasa dendam dan juga sangat sulit memaafkan orang lain. Ini adalah gejala dari penyakit conduct disorder. Ini semuanya bisa sebagai orang tua kita lihat ya dari anak-anak. Kalau misalnya kamu dekat dengan anak kamu, pasti kamu tahu dong kalau dia itu suka berkata-kata kasar, dia suka pergi keluar tanpa tujuan yang jelas. Kamu pasti tahu kalau kamu dekat dengan anak kamu. Jadi menurut aku harusnya si NF itu bisa dibimbing menurut aku, dan juga karena dia masih berumur 15 tahun gitu ya, hukuman yang dia dapat itu bakal dikurangi 10 tahun dari hukuman yang didapatkan oleh orang dewasa. Selain itu, kenapa aku yakin banget kalau dia menderita penyakit conduct disorder? Aku nggak mau bilang penyakit dah, lebih ke penyakit mental, lebih ke disorder ya. Conduct disorder ini, karena conduct disorder ini begitu seseorang mencapai umur 18 tahun, disorder ini bakal dipanggil sebagai antisocial disorder. Level yang lebih ekstrim, dimana kita juga bisa bilang kalau orang ini terdiagnosa psikopat. Terlalu awal untuk mendiagnosa NF sebagai psikopat kayaknya kasar banget, karena kita sama sekali nggak tahu tentang mentalnya. Cuman apa yang bisa juga kita pelajari adalah dengan cara aku nggak taruh fotonya, dengan cara aku nggak
posting hasil karyanya. Setidaknya ini bakal bisa membuat orang-orang yang ingin mencontoh NF untuk stop, karena aku sama sekali nggak memberi dia pengakuan. Aku cuman pingin ngebahas tentang kasus ini dan juga memberikan kira-kira ide-ide yang bisa membantu orang tua dan juga orang dewasa bagaimana cara kita bisa menghindari anak-anak kita dari peristiwa seperti ini. Nah, aku bakal bacain sedikit karya NF yang menurut aku menunjukkan kalau dia itu sangat pintar bahasa Inggris dan kira-kira apa yang dipikirkannya pada saat dia melakukan kejahatan ini. My dad is my crush. I want to leave my dad or my dad is death. Ini adalah translation yang aku dapat dari berita, artikel Tribun, dan mungkin aja ini bukanlah translation yang paling akurat, tapi aku bakal ikut aja. Ayah menghancurkan saya. Saya ingin meninggalkan ayah saya atau ayah saya yang meninggal. Nah, dari apa yang aku baca sih ya, menurut aku lebih ke my dad is my crush. Kalau di luar negeri itu my crush artinya cintaku, bukan menghancurkan. Tapi mungkin aja karena dia adalah siswa SMP dan Inggrisnya belum begitu bagus, mungkin saja artinya ayah menghancurkan saya. My dad is death itu lebih ke artinya ayah saya adalah kematian. Tapi di translation Tribun itu adalah ayah saya yang meninggal. Jadi ada beberapa disparansi translation antara yang setahu aku dan juga yang ditulis oleh siswi SMP ini dan juga Tribunus. Komen di bawah menurut kamu translation mana yang paling make sense, karena aku sendiri masih sedikit bingung sih tentang ini semua. Di lembar lain ada tulisan keep calm daddy bondage and give me torture. Tetap tenang ayah dan beri aku siksaan. So, wow. Oke, kalau misalnya kamu lihat jurnal NF, kamu bakal kelihatan ada beberapa gambar wanita gitu ya. Dan salah satu gambarnya itu menunjukkan kalau keadaan seorang wanita dalam keadaan terikat, lalu ada tulisan keep calm and give me torture. Menggambarkan banget bagaimana cara dia ingin mencelakai seorang perempuan. Dan pada saat itu kasihan banget karena APA yang menjadi korban. Untuk mengakhiri video, aku bakal kasih tahu kamu apa manfaat dari memeluk anak kamu ataupun adik kamu ataupun saudara-saudara yang masih otaknya itu developing, karena pada saat itu mereka sangat sensitif sebenarnya. Meskipun kamu kira mereka tuh nggak ngerti lah aku ngomong apa, mereka itu ngerti guys. Anak-anak zaman sekarang itu pintar banget, makanya kita harus selalu make sure kita tuh mendidik dan memberikan kata-kata positif kepada mereka dan selalu memberikan perhatian. Dan salah satu perhatian yang bisa kamu berikan adalah sesimpel pelukan. Nah, kenapa pelukan sangat penting? Karena ini juga menurut dosen psikologi.com ya. Ini bertujuan untuk menghindari anak dari rasa stres dan cemas. Produksi hormon endorfin dalam tubuh menjadi salah satu dari sekian manfaat pelukan bagi anak. Mengapa hormon endorfin bagus untuk anak? Hormon ini berfungsi untuk mengurangi ketegangan syaraf dan juga rasa tertekan. Artinya, anak yang lebih banyak atau sering dipeluk oleh orang tuanya akan terhindar dari stres dan cemas. Selanjutnya, pelukan juga bisa meningkatkan kebahagiaan. Kebiasaan berpelukan antara orang tua dan anak akan berdampak pada aktivitas yang anak Anda jalani sehari-hari. Maka dari itu, kontak fisik seperti pelukan berguna melepaskan zat kimia tertentu di otak yang meningkatkan kebahagiaan dan menurunkan hormon stres buah hati Anda. Selain itu, pelukan juga membuat emosi stabil. Jadi, penting banget buat kamu untuk peluk anak kamu dan kasih aja perhatian ekstra. Mendingan anak kamu itu manja ya, daripada anak kamu itu ngapain kamu nggak tahu dan kamu selalu ngerasa cemas dan selalu ngerasa kayak outsider gitu, padahal itu adalah anak kamu sendiri, tapi kamu selalu ngerasa kalau aku nggak tahu apa-apa tentang dia. Anyway, semoga kamu bisa mendapatkan beberapa pelajaran dari video ini. Kalau misalnya kamu suka dengan video, make sure untuk thumbs up. Aku bakal bikin update lagi kalau misalnya kamu tertarik tentang kasus NF ini, tapi tetap aja aku nggak mau kasih dia pengakuan dengan cara mengekspos hasil karyanya, Instagramnya, mukanya, nggak positif banget. Anyway guys, I hope you have a spectacular day and I will see you in my next video. Bye guys!